Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Uun Rahmawati. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Batch 1 Universitas Islam Negeri Salatiga. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Ya, semangat semuanya ya. Ya, oke. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mas Rasya, sebagai ketua kelas, silahkan pimpin doa teman-temannya. Bersiap. Wahidun satu. Mainin dua. Salah satu tiga. Siap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Beri salam kepada guru dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4. Siap. Kelas 4. Siap. Siswa kelas 4, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya, dengar dengan seksama. Siswa kelas 4 semuanya. Hebat. Ibu guru bagaimana kabarnya? Sehat? Siapkah adik kami semua? Siap? Kami siap belajar dengan sesama. Kami fokus, kami siap dan kami paham. Oke, semangat semuanya ya. Ya, oke. Selanjutnya anak-anak, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran pada pagi hari ini, coba Bu Guru mau cek kesiapan kalian dulu ya. Coba cek kerapian di dalam diri kalian masing-masing, dari atas sampai bawah. Silakan dicek kalian sudah dalam keadaan rapi apa belum ya, dari rambut, dari berpakaian, dari sepatu. Silakan dicek semuanya. Kalau sudah merasa sudah rapi, meja kursinya tolong diperhatikan sudah rapi belum. Kemudian ada sampah mungkin di bawah meja dan kursi kalian. Coba diamati ada sampah atau tidak. Kalau ada silahkan dibersihkan dulu, supaya pembelajaran pada pagi hari ini kita berjalan dengan nyaman dan tertib ya. Oke, selanjutnya Bu Guru akan cek kehadiran anak-anakku semua kelas 4. Hari ini apakah kelas 4 masuk semuanya? Masuk. Dari 20 siswa kelas 4 masuk semuanya ya. Alhamdulillah sehat semuanya berarti. Oke, selanjutnya di sini anak-anak untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Anak-anak dimohon semuanya berdiri. Terus untuk Mbak Raisa silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya.
Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Oke, selanjutnya anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca salah satu surah di Al-Quran, yaitu surah At-Tin, ya. Kita mulai. Wahid, Isnan, Salasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, ya. Nah, selanjutnya anak-anak, di sini Bu Guru menampilkan kata-kata motivasi, ya, dari Imam Syafi'i yang berbunyi, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka kamu harus tahan dengan perihnya kebodohan. Maksudnya apa, anak-anak? Nah, kata-kata ini menekankan pentingnya kalian harus semangat untuk selalu belajar, ya, untuk meraih cita-cita kalian. Jika kalian bermalas-malasan, terus tidak rajin belajar, maka kelak di kemudian hari kalian akan merasakan perihnya kebodohan. Nah, seperti itu, ya. Jadi Bu Guru harapkan kelas 4 anak-anak semuanya harus setiap hari mempunyai semangat belajar. Siap, anak-anak? Ya. Siap. Oke, bagus. Selanjutnya, nah, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, Bu Guru akan tanya nih, tahukah kalian apa yang dimaksud sifat wajib bagi Rasul? Tidak. Oh, tidak, belum tahu, ya? Oh, belum tahu, ya. Kemudian, apa sajakah sifat-sifat baik yang dimiliki oleh Rasul? Ada yang tahu? Oh, belum, ya. Baik, kalau belum, karena banyak yang belum tahu, ya, tentang materi kali ini, coba Bu Guru flashback lagi, ya, mengingat pembelajaran sebelumnya minggu lalu, yaitu kita belajar tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Coba dari anak-anak semua yang masih ingat, apa sih pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah? Ada yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oh ya, Mas Cipta. Coba Mas Cipta kemukakan pendapatnya. Percaya dan meyakini bahwa Allah SWT telah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyu dan ajarannya kepada umat manusia. Oke, bagus. Beri tepuk tangan untuk Mas Cipta. Ya, bagus, ya. Nah, ini Mas Cipta adalah salah satu contoh, ya, bahwa Mas Cipta ini rajin belajar, ya, masih ingat materi sebelumnya, ya, yaitu tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah, ya. Jadi percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia agar selamat di dunia sampai di akhirat kelak, ya. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah dengan baik. Nah, dalam pembelajaran kali ini, anak-anak, nanti kita ada 3 tahapan, ya. Yang pertama yaitu mengamati bahan ajar dan video pembelajaran. Yang kedua, mengumpulkan data dan berdiskusi kelompok. Dan yang ketiga, nanti akan melakukan presentasi di setiap kelompoknya. Lanjut. Nah, di sini, ya, sebelum kita masuk ke materi, nah, ini Bu Guru tampilkan 2 gambar, ya. Ada gambar 1 dan gambar 2. Coba perhatikan, anak-anak, ya. Bu Guru akan tanya di sini. Nah, gambar 1 dulu, ya. Nah, coba dari anak-anak semua yang berani mengemukakan pendapatnya, apa sih isi dari gambar 1 ini? Siapa yang berani mengemukakan pendapatnya? Oh ya, Mbak Keisha. Coba gambar 1 menceritakan apa, Mbak Keisha? Iya, seorang anak.
kepada pemiliknya. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Kesya. Ya, oke, bagus ya. Jadi gambar 1 menceritakan seorang anak menemukan dompet di jalan, ya, kemudian memberikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Berarti anak ini memiliki sifat apa, anak-anak? Sifat jujur bisa. Selain itu sifat amanah, ya, artinya dapat dipercaya. Nah, sifat jujur, amanah ini nanti akan kita pelajari pada materi kali ini, ya. Nah, dari 2 gambar ini yang sudah kalian amati, ya, nanti kita kemudian belajar tentang materi pada kali ini, ya. Nah, selanjutnya ini ya, setelah kalian mengamati gambar, ini coba simak video pembelajaran ini. Nah, sebelum Bu Guru menampilkan video, di meja kalian sudah ada buku paket ya, buku paket PAI, silakan dibuka. Di situ juga ada materi tentang pembelajaran kali ini, yaitu tentang sifat-sifat Rasul Allah yang ada di halaman 117 ya. Coba kalian buka ya. Di situ juga ada di buku paket. Nah, sambil kalian mengamati materi yang ada di buku paket, kita simak video pembelajaran ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mengangkat seseorang jadi rasul karena memiliki sifat-sifat yang baik. Apa saja sifat-sifat baik yang dimiliki rasul? Yuk kita pelajari hari ini. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Sifat Rasul. Rasul memiliki 4 sifat wajib, artinya sifat yang harus dimiliki oleh Rasul. Nah, sifat wajib bagi Rasul yang pertama, sidik, artinya benar. Amanah, dapat dipercaya. Sahabat soleh, apa yang bisa kalian lakukan setelah mengetahui sifat-sifat Rasul? Iya, kita meniru sifat-sifat wajib Rasul dan menghindari sifat-sifat mustahil. Caranya dengan selalu berucap dan bertindak dengan benar, berani karena benar, menepati janji, menjaga titipan, dan rajin belajar. Demikian materi tentang sifat-sifat Rasul. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kalian mengamati video pembelajaran, ya, selanjutnya di sini mari kita membentuk kelompok belajar anak-anak, ya. Bu Guru akan bentuk kelompok, ya, satu kelompok nanti terdiri dari 5 anak, ya. Silakan dari 20 siswa, berarti akan Bu Guru bentuk menjadi 4 kelompok. Silakan anak-anak kemudian membentuk kelompok, ya. Di sini kelompok 1, silakan membentuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4, ya. Silakan dijadikan 1, ya. Mejanya dijadikan 1, ya. Yuk, dijadikan 1 mejanya. Nah, yuk, kalau sudah siap semuanya, yuk disimak di tayangan slide ya. Di sini ada nyanyian ya, anak-anak, tentang sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Coba nanti kalian praktekkan bernyanyi bersama ya. Lagu pembelajaran PAI sifat wajib dan mustahil bagi kelas 4 SD. Oke ya, kalian nanti bisa
mengulang-ulang lagi ya di rumah, nanti sambil dihafalkan ya sifat-sifat Rasul ya, ada sifat wajib dan sifat mustahil Rasul. Oke, selanjutnya. Nah, ini selanjutnya Bu Guru di sini akan membagikan LKPD ya. Jadi nanti setelah ini anak-anak akan ada tugas ya secara berkelompok. Yang pertama, tugas yang pertama atau LKPD 1 yaitu nanti memasang puzzle ya tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Selanjutnya yang kedua, LKPD yang kedua yaitu membuat poster ya. Di sini Bu Guru membagikan dulu untuk tugas yang pertama kelompok 1. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 2. Nah, anak-anak, setiap kelompok di situ Bu Guru sudah membagikan 2 tugas ya, berupa LKPD 1 dan LKPD 2. LKPD 1 silakan nanti anak-anak membuka amplop kecil itu ya. Amplop kecil itu berisi potongan-potongan puzzle. Nah, silakan nanti anak-anak dari puzzle itu silakan dikelompokkan mana yang termasuk sifat wajib bagi Rasul, mana yang termasuk sifat mustahil bagi Rasul ya. Nah, ini nanti dikelompokkan di kertas yang kecil ini ya. Terus untuk LKPD yang kedua yaitu membuat poster ya. Silakan anak-anak, sudah Bu Guru bagikan per kelompok itu ada poster ya. Silakan nanti dideskripsikan apa poster yang sudah kelompok kalian dapatkan ya. Silahkan dikerjakan dalam waktu, Bu Guru kasih waktu maksimal 15 menit ya. 15 menit harus sudah selesai. Silahkan dikerjakan mulai dari sekarang. Yuk, dipersiapkan alat-alatnya ya. Alat-alatnya dipersiapkan, dikerjakan. Yuk, sama guntingnya mana? Aisyah nggak ada. Aizy? Hah? Bawa dikeluarkan ya? Ya. Ya, mulai ditempel, ditulis deskripsinya ya. Yuk, kertas besarnya mana? Ya. Terus potongan lagi yang mana yang udah? Sini nama kelompoknya, sini nama kelompoknya mana? Potongan nama kelompoknya mana? Nama kelompoknya. 2 lagi, kurang apa? Yuk. Dah. Dah, habis ini udah ya presentasi ya. Yuk, tempel sini, tempel kurang 1 apa? Nah, sana. Yuk. Yuk, adakah kelompok yang sudah selesai? Yuk, kita presentasi ya kalau sudah selesai yuk. Ya, waktunya sudah habis ya. Yuk, waktunya sudah habis. Kelompok 1. Nama anggota kelompoknya belum ditulis. Ayo, kelompok 2 sudah selesai? Kelompok 2 yuk. Yuk, kelompok 2. Kelompok 3. Yuk, kelompok 3 sepertinya sudah selesai ini ya. Nah, nanti yang maju yang sudah selesai dulu ya. Ya, yang sudah selesai dulu, nanti yang lainnya menyusul nggak apa-apa. Yuk, kelas 3. Kelompok 3. Kelompok 3 bersiap ya. Ya, setelah ini maju. Yuk. Yuk, maju ke depan untuk presentasi. Yuk. Kelompok 3, silakan maju ke depan. Ya, kelompok yang lain sambil menyelesaikan tugasnya, sambil memperhatikan ya, di depan teman kalian dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusinya ya. Yuk, kelompok 3 dipersilahkan agak ke sana, agak ke sana. Ya. Yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan Diskusi? kami. Ya, oke. Dari tugas yang pertama dulu, silakan. Memasang puzzle sifat wajib. Ya, oke. LKPD 1 sudah selesai. Sekarang LKPD 2 tentang poster. Yuk, dilanjut.
Poster kelompok 3, poster tentang apa ini? Oh, anak yang membuli temannya. Oke, ya, menceritakan tentang apa? Coba dibacakan ini deskripsinya. Mustahil kitman. Ya, oke. Dari kelompok 3 ini adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan posternya ditempelkan di papan tulis ya, poster kelompok 3. Untuk puzzle-nya dikumpulkan di Bu Guru ya. Ya, ditempel dulu ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Oke, setelah kalian mengerjakan ya LKPD dan sudah presentasi, posternya sudah ditempelkan di papan tulis ya. Kemudian sekarang Bu Guru minta setiap kelompok menuliskan komentar ya di bawah poster yang sudah ditempel. Kelompok 1 silakan perwakilan 2 anak maju ke depan menuliskan komentar di poster kelompok 2. Yuk, kelompok 1 silakan menuliskan di sini, tulis komentarnya. Yuk, sini, Rare nulis di sini ya. Udah, oke ya, terima kasih. Nah, anak-anak, ini dari keempat poster yang sudah dipajang, Bu Guru akan membacakan komentarnya ya. Untuk poster dari kelompok 1, komentarnya poster sudah sesuai. Nah, beri tepuk tangan untuk kelompok 1 ya, posternya sudah sesuai ya. Anak-anak, setelah kalian tadi memasangkan puzzle dan membuat poster, ya selanjutnya di sini. Nah, ini ya, tadi presentasi. Nah, ini kemudian ada pertanyaan. Ya, coba yang pertama ya. Anak-anak, tahukah kalian apa arti sifat wajib bagi Rasul? Siapa yang tahu? Coba dari apa yang sudah kita pelajari, siapa yang tahu apa arti sifat wajib bagi Rasul? Oh ya, Mas Salib dari kelompok 2. Oke, apa yang kamu ketahui? Ya, sifat wajib artinya sifat yang pasti dimiliki oleh seorang Rasul. Oke, bagus. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, apa sajakah 4 sifat wajib bagi Rasul? Siapa yang tahu? Coba tunjuk tangan. Oh ya, Mbak Alifah ya dari kelompok 2 lagi ya. Oke, apa? 4? Apa aja? Sidik, amanah, tablik, dan fatona. Oke, betul sekali ya. Terus lanjut, kebalikan dari sifat wajib Rasul yaitu sifat mustahil. Anak-anak, tahukah kalian apa yang dimaksud sifat mustahil bagi Rasul? Ada yang tahu? Tunjuk tangan. Oh iya, Mas Tama dari kelompok 3. Yo, sifat mustahil apa? Sifat yang tidak dimiliki oleh seorang. Ya, sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul. Ya, betul ya. Terus lanjut, pertanyaan yang keempat, apa sajakah sih tadi sifat mustahil yang dimiliki oleh Rasul? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Oh iya, Mbak Rahma dari kelompok 4. Apa? Kizib, hianat, terus kitman, dan balada. Oke ya, dari 4 pertanyaan ini anak-anak ternyata sudah paham semua ya. Alhamdulillah, berarti materi kali ini anak-anak sudah sudah mempelajarinya dengan baik. Terus selanjutnya ada pertanyaan lagi. Nah, ini adakah yang masih mau bertanya? Adakah anak-anak yang masih bingung tentang pelajaran ini? Oh iya, Mas Rangga dari kelompok 4 ya. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oh ya, ini Mas Rangga tanya ya, Bu Guru, apa saja sih contoh perilaku meneladani sifat wajib fatona? Nah, anak-anak, tadi sifat wajib Rasul fatona artinya apa? Artinya cerdas atau pandai. Nah, contoh perilaku kita meneladaninya apa? 1, misalnya harus rajin belajar. Yang kedua, ketika pembelajaran di kelas kalian harus memperhatikan guru saat menjelaskan pelajaran. Nah, di sini Bu Guru ada soal evaluasi ya. Bu Guru akan bagikan soal evaluasi. Silahkan nanti dikerjakan. Ya, 1 anak 1 ya, silakan dikerjakan. Ya, Bu Guru kasih waktu 2 menit. Yuk, pilih jawaban yang benar ya, dengan cara menyilang jawaban yang benar. Bagi yang sudah selesai, silakan dikumpulkan ke depan. Ya, ini Mas Rasya sudah selesai, bagus ya. Selanjutnya,
Nah, ini kita penyegaran dulu ya anak-anak. Setelah kita belajar ya tentang materi hari ini, kita penyegaran dulu ya. Ini ada senam ya, senam yaitu senam tangan diputar-putar. Nah, ini anak-anak dimohon untuk berdiri ya sambil kita mempraktekkan ya senam tentang tangan diputar-putar. Yuk, dipraktekkan ya. Diputar-putar tangan diputar-putar. Oke, tepuk tangan anak-anak. Ya, oke, kembali ke tempat duduk kalian lagi ya. Coba ya. Oke, selanjutnya kesimpulan pada pembelajaran kali ini ya anak-anak. Kesimpulannya bahwa kita sudah belajar tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul ya. Tadi sifat wajib bagi Rasul ada berapa anak-anak? Ada 4. Apa aja? Sidik artinya apa? Sujud. 2 apa? Amanah artinya dapat dipercaya. 3 apa? Tablik artinya menyampaikan. 4 apa? Fatona artinya cerdas. Oke, itu sifat wajib ya. Selanjutnya sifat mustahil Rasul ada 4 juga. 1 apa? Izib artinya bohong atau dusta. Yang kedua hianat artinya apa? Tidak dapat dipercaya. Yang ketiga apa? Kitman artinya menyembunyikan. Dan yang keempat namanya balada atau artinya bodoh ya. Oke, dari sifat wajib dan sifat mustahil Rasul, anak-anak Bu Guru harapkan dalam kehidupan sehari-hari harus mencontoh sifat wajib Rasul dan menghindari sifat mustahil Rasul ya. Oke, selanjutnya refleksi ya. Bu Guru tanya, apa yang telah kamu pelajari hari ini anak-anak? Sifat wajib, sifat mustahil Rasul. Terus apa yang kalian sukai dari pelajaran ini? Semuanya? Oh ya. Terus yang ketiga, adakah kesulitan selama pembelajaran ini? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti anak-anak sudah paham semuanya ya. Pada pertemuan berikutnya, anak-anak kita akan belajar tentang tujuan diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok minggu depan hari Kamis, insya Allah kita bertemu lagi ya, semuanya dalam keadaan sehat. Kita belajar lagi ya materi tentang tujuan diutusnya Rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita anak-anak menyanyikan satu buah lagu ya, lagu daerah kita ya, yaitu Gundul-Gundul Pacul. Ada yang sudah hafal? Sudah ya, sudah hafal ya. Oke, kita nyanyikan bersama ya lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Gundul Pacul tuh silakan anak-anak berkemas-kemas untuk pulang ke rumah masing-masing. Silakan berkemas-kemas. Yuk, kalau sudah siap semua, Mas Rasya silakan disiapkan memimpin doa. Siap. Doa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Wal asri. Ya, terima kasih anak-anak untuk pembelajaran kali ini ya. Insya Allah kita bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Bu Guru ucapkan terima kasih juga anak-anak hari ini sudah aktif, sudah semangat dalam pembelajaran tentang sifat-sifat bagi Rasul. Bu Guru akhiri pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.